Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan membuat artikel yang berjudul Intoleransi Sosial di Indonesia dengan studi kasus pembubaran tolak sedekah laut di Yogyakarta. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sefti Aining Tias yang beranggotakan Zulfikar Fakri, Kian Wicaksono, Muhammad Renfro, dan Shirley Diva Anggita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel ini, yaitu sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu penghuni negara. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya memiliki toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Namun pada kenyataannya masalah intoleransi di Indonesia masih terus bertambah. Sementara arti intoleransi sendiri adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi, yaitu pertama, ketidakmampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, kedua, sikap mencampuri atau menentang sikap keyakinan orang lain, dan yang ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Dan selanjutnya, rumusan masalah dari artikel ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat Indonesia tentang intoleransi sosial, dan yang kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia, dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari artikel ini, pertama, untuk mengetahui pengertian intoleransi sosial dari pandangan masyarakat Indonesia dan menurut para ahli. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesadaran masyarakat Indonesia mengenai intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi sikap intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia. Dan tentunya mempunyai manfaat dari artikel ini. Yang pertama, dapat menambah wawasan tentang intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, dapat mengetahui kesadaran masyarakat terhadap intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi sikap intoleransi sosial yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori yang pertama, intoleransi sosial di Indonesia. Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi. 1. Ketidakmampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain. 2. Sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain. Dan 3. Sengaja mengganggu orang lain. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam toleransi sendiri adalah definisi toleran-intoleran adalah merupakan sebuah tindakan, bukan pikiran, apalagi sebuah aturan. Disebut toleran, menurut Cohen 2004, adalah tindakan yang disengaja oleh aktor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan menentang perilaku mereka dalam situasi keragaman. Sekalipun aktor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu. Artinya, di dalam toleransi terkandung 2 kata kunci yang sekaligus berperan sebagai prinsip, yaitu 1. Kesengajaan atau intent, dan 2. Tidak mengganggu atau non-interference. Keduanya adalah elemen yang sama penting. Sedangkan di dalam intoleransi, semua prinsip tersebut berlawanan. Intoleransi sosial adalah peristiwa-peristiwa intoleran di masyarakat atau di tempat sosial lainnya. Intoleransi sosial di Indonesia adalah bentuk peristiwa-peristiwa intoleran di masyarakat atau tempat sosial lainnya di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Seperti kita lihat, problem terbesar yang menghantui relasi antar umat beragama di Indonesia adalah menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian yang menjurus pada aksi intoleran. Tingginya angka intoleransi sebagai akibat dari eksploitasi politik identitas itu tergambar dalam hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 2018 lalu. LSI melakukan jajak pendapat terhadap 1.520 responden yang dipilih melalui metode multiple-stage random sampling dengan margin error sebesar 2,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya cukup mengejutkan. Sebagian responden Muslim menunjukkan kecenderungan untuk sikap intoleran terhadap kelompok non-Muslim.
baik dalam hal politik dan sosial. Dari sisi politik, ada 59% responden muslim mengaku keberatan dipimpin oleh non-muslim. Dari sisi sosial terdapat 46% responden yang menolak keberadaan tempat ibadah non-muslim di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan 34% responden mengaku keberatan bertetangga dengan penganut agama non-muslim. Jika di rata-rata, jumlah responden yang terkategorikan intoleran mencapai 52% dan sisanya, yakni 48% terkategorikan sebagai toleran. Survei itu juga mengungkap bahwa intoleransi tidak semata dilatari oleh faktor identitas keagamaan tertentu. Dalam banyak hal, baik kalangan muslim maupun non-muslim sama-sama memiliki kecenderungan intoleran. Di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nyaris bisa dipastikan korban dari tindakan intoleran adalah kaum minoritas non-muslim. Sebaliknya, di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim, korban intoleransi biasanya adalah kelompok muslim. Fakta ini menjadi dasar bagi tesis baru bahwa intoleransi juga dilatari oleh sentimen tirani mayoritanisme. Tirani mayoritanisme adalah pola pikir atau perilaku yang menunjukkan kecenderungan arogan, despotik, dan superior serta merasa diri paling berkuasa. Dari Detik News 2019. Ada landasan teori yang kedua, yaitu sedekah laut di Yogyakarta. Pelabuhan atau sedekah laut adalah ritual sakral dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan berkah agar dapat memperoleh hasil tangkapan ikan yang berlimpah, membersihkan lingkungan tempat tinggal dan lautan dari sesuatu yang dipandang tidak baik atau buruk serta jahat. Dalam tradisi labuhan atau sedekah laut juga ada harapan, keinginan agar masyarakat terhindar dari malapetaka yang menimpa mereka, apalagi ada kepercayaan dan keyakinan bahwa laut memiliki karakteristik tertentu seperti ombak yang sangat besar, angin yang kencang, dan akan riskan dengan malapetaka, sehingga untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan adanya tradisi labuhan atau sedekah laut. Tradisi sedekah laut di Yogyakarta atau upacara labuhan tak memiliki sumber tertulis yang menerangkan sejak kapan tradisi ini bermuasal. Dipercaya bahwa tradisi ini diteruskan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengacu pada kerajaan Mataram Islam sebelumnya. Sejak 16 Masehi, sebuah kerajaan Mataram sudah ada di tanah Jawa. Abdi Dalem Kawedanan Hageng Punokawan atau KHP Widya Budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Rinta menceritakan, sebenarnya budaya yang dilakukan masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta merupakan sarana ucapan rasa syukur dan tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya. Bahkan, masyarakat Jawa yang memeluk Islam menyelipkan tradisi. Misalnya, dalam perayaan agama Islam, masyarakat Jawa menggelar sedekah atau memberikan sedekah. Sistem upacara dan kehidupan kelompok keagamaan nelayan diambil dari buku Islam Pasisir mengenai upacara dalam tradisi lokal seperti ritual-ritual keagamaan antara lain upacara tolak bala, upacara hari-hari besar Islam, dan upacara sedekah laut. Upacara ini dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa laib atau paceklik, sehingga hasil tangkapan ikan sangat baik. Upacara ini disebut juga babakan atau permulaan atau masa awal. Khususnya sedekah laut yang digelar di Pantai Gesing diawali pada tahun 2013 dan digelar sekali dalam setahun. Biasanya agenda tersebut dilaksanakan rutin setiap bulan Oktober atau dalam hitungan Jawanya bulan Kepintu. Dari Mailan 2013. Selanjutnya, untuk mengetahui kesadaran masyarakat mengenai peristiwa intoleransi di Indonesia, kami menanyakan responden apakah Anda mengetahui tentang peristiwa pembubaran tolak laut sedekah. Nah, berdasarkan hasil yang diterima, ada 17 dari 21 yang menjawab bahwa tidak mengerti adanya kejadian tersebut. Selanjutnya, untuk dapat menjawab perumusan masalah, peneliti menanyakan tanggapan responden terhadap kasus tersebut. Berikut beberapa tanggapan dari responden.
Menurut saya, hal tersebut tidak perlu dibubarkan karena hal tersebut merupakan kepercayaan masyarakat sana untuk menghindari bencana atau tolak bala. Dan hal tersebut juga merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilaksanakan sejak nenek moyang mereka. Ada lagi, sesuai agama, sedekah laut memang salah, namun pembubaran tolak sedekah laut harus dilakukan dengan musyawarah, mengambil jalan tengah antar pihak yang bersangkutan. Berdasarkan tanggapan di atas, pendapat responden berbeda-beda. Beberapa responden mengatakan hal tersebut merupakan perbuatan yang menyalahi agama. Ada juga yang mengatakan hal tersebut boleh dilakukan, tapi harus dicari jalan tengahnya antara kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menanyakan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa responden memberikan solusi, mungkin kita harus lebih menerima jika terdapat perbedaan, baik itu pemahaman atau bahkan kepercayaan. Selain itu, kita juga harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sebaiknya mereka dapat menghargai perbedaan yang ada sebagai zaman dahulu, pada saling menghargai. Berdasarkan solusi yang diberikan responden, solusi yang diberikan juga bermacam-macam, dari dengan hal sederhana seperti musyawarah sampai dengan adanya yang bersikeras untuk dibawa ke jalur hukum. Ada juga responden yang mengatakan dengan mendukung pembubaran tolak sedekah laut di Yogyakarta, dan ada juga yang merasa bahwa peristiwa tersebut menyalahi toleransi dan harus dicari jalan tengah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi dan analisis. Untuk metodologinya sendiri, kami menggunakan metode kualitatif dengan analisis yang terkait intoleransi di Indonesia, studi kasus pembubaran tolak sedekah laut di Yogyakarta. Metode kualitatif sendiri adalah suatu strategi atau inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah melalui metode survei, dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa ITS dan non-ITS melalui Google Form. Pengumpulan data dilakukan selama 4 hari, dimulai dari tanggal 25 April 2020 hingga 28 April 2020. Dalam 2 hari tersebut telah terkumpul sebanyak 21 responden. Untuk hasil penelitian sendiri, dalam kuesioner yang disebarkan, peneliti ingin mengetahui umur responden dengan jenis kelaminnya. Dari 21 hasil yang didapatkan, umur responden pada rentang 17-20 dengan yang paling banyak berusia 19 tahun. Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 16 responden. Dan untuk dapat menjawab rumusan masalah, peneliti menanyakan responden apakah mereka mengetahui arti dari kata intoleransi dan dari hasil yang didapatkan. Mayoritas responden mengetahui dan mengerti apa itu intoleransi. Berikut adalah beberapa tanggapan responden mengenai arti intoleransi. Seperti contohnya, ketika suatu individu atau kelompok tidak menghargai individu atau kelompok lain, tidak menghormati orang lain, tidak menerima, kurangnya simpati atau tenggang rasa. Tetapi arti dari intoleransi sendiri menurut ahli adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama, secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar, sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah, bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Kata intoleransi berasal dari prefix in yang memiliki arti tidak atau bukan, dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran. Batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian, pendapat, pandangan, atau kepercayaan, atau kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya,
yang berbeda atau bertentang dengan pendirian sendiri. Ya, dari penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia hampir semua sudah tahu apa itu intoleransi sosial, tetapi mereka sebagian besar tidak tahu kejadian intoleransi yang terjadi di Indonesia. Contohnya 17 dari 21 responden yang kami survei mengatakan tidak tahu bahwa terdapat kejadian tolak sedekah laut yang ada di Yogyakarta. Tanggapan dari responden juga beragam, tetapi mayoritas responden berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dibubarkan, melainkan kedua pihak harus saling mengerti dan saling menghormati dan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Solusi yang diberikan oleh responden sangat beragam. Mayoritas responden memberikan solusi agar kita harus lebih menerima apabila terdapat perbedaan, baik itu pemahaman atau bahkan kepercayaan. Selain itu, kita juga harus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, suku, agama, dan budaya sudah sepatutnya untuk lebih terbuka dan menerimakan perbedaan, juga tidak bertindak main hakim sendiri di negara hukum ini. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.